Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Dan seperti yang ada di judul video ini juga, seperti yang kalian tahu, jadi kita akan bahas beberapa ruangan yang mungkin dia tidak terlalu kedap. Jadi maksudnya ruangan ini tuh tidak boleh terlalu kedap adalah, jadi ruangan ini tuh sangat tidak disarankan ya kalau misalnya ruangan ini tuh tidak bisa mendengar suara sama sekali dari luar ruangan. Nah, salah satu alasan utama yang membuat ruangan-ruangan ini tuh tidak disarankan terlalu kedap itu adalah yang pastinya untuk alasan keselamatan dan juga keamanan ketika ada di rumah. Dan mungkin kalian yang sering nontonin video-video kita juga, kita sering membahas kalau misalnya salah satu aspek yang membuat ruangan itu menjadi kedap suara itu kan otomatis dia harus menutup akses ya, atau menutup celah-celah udara seperti itu, entah itu ventilasi ataupun bagian-bagian lainnya. Jadi memang salah satu aspek untuk membuat ruangan kedap suara itu adalah dengan menutup celah-celah tertentu seperti celah lubang AC, ventilasi, dan juga lain sebagainya. Nah, langsung aja kita akan bahas ruangan pertama yang tidak boleh terlalu kedap, yaitu adalah kamar mandi. Nah, kenapa kamar mandi ini tidak boleh terlalu kedap? Jawabannya adalah karena kamar mandi itu butuh sirkulasi udara supaya ruangannya itu tidak terlalu lembab. Nah, sirkulasi udara ini bisa dari ventilasi ataupun exhaust fan. Nah, kalau misalnya butuh ruangan kamar mandi yang terlalu kedap suara kan jadi otomatis beberapa celah itu harus ditutup seperti ventilasi dan juga exhaust fan-nya. Nah, ini kalau misalnya dua bagian ini akan tertutup, otomatis nanti bikin ruangannya itu menjadi lembab. Jadi minimal kalau misalnya tidak ingin menggunakan ventilasi di kamar mandi, kalian bisa menggunakan exhaust fan. Dan juga salah satu alasan kenapa kamar mandi ini nggak boleh terlalu kedap adalah karena kalau misalnya ada keadaan darurat yang berasal dari luar ruangan kamar mandi, jadi si yang berada di kamar mandi ini tuh sangat berbahaya karena dia tidak bisa mengetahui keadaan darurat yang berada dari luar ruangan tersebut. Nah, tapi ada salah satu solusi supaya kalian itu setidaknya bisa membuat ruangan kamar mandi kalian itu sedikit kedap suara atau sedikit tidak mengganggu ruangan di sebelahnya, itu kalian bisa pakai teknik yang satu ini. Jadi kalian itu bisa menebalkan bagian dinding yang berdekatan dengan ruangan lainnya. Nah, jadi contohnya adalah ketika perencanaan awal pembangunan rumah itu ada sebuah kamar mandi yang berdekatan dengan kamar tidur tetangga. Jadi bagian kamar mandi atau bagian kamar tidur tetangga itu kalian tebalkan satu sisi bagian dindingnya aja. Jadi ketika bagian dinding yang menempel area tetangga itu ditebalkan, jadi otomatis itu setidaknya bisa membantu meminimalisir kebocoran suara yang berasal dari daerah kamar mandi. Atau bisa juga kalau misalnya pada saat perencanaan atau ketika sedang membangun rumah itu kalian bisa jauhkan area kamar mandi yang berdekatan dengan area tetangga. Dan kalau misalnya ingin lebih efektif lagi, di sini kalian bisa tambahkan dak juga. Jadi di bagian kamar mandinya itu kalian bisa tambahkan dak. Tapi ini sangat menyulitkan kalau misalnya rumah kalian itu nantinya hanya satu lantai. Dan langsung aja kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu adalah kamar tidur. Nah, jadi alasan utama kenapa kamar tidur itu tidak boleh terlalu kedap adalah karena alasan keselamatan. Jadi kalian bisa bayangkan kalau misalnya ruangan kamar itu terlalu kedap, jadi otomatis orang yang berasal dari kamar itu tuh dia tidak bisa mendengar peringatan darurat yang berasal dari luar ruangan, dan itu sangat berbahaya. Begitupun juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya kamar tidur terlalu kedap, kalau misalnya ada kejadian buruk yang berasal dari dalam kamar itu tidak akan terdengar dari luar ruangan, dan itu sangat berbahaya juga. Dan juga kalau misalnya kamar tidur itu terlalu kedap, jadi otomatis kan semua celah udaranya ditutup tuh, entah itu ventilasi ataupun bagian lainnya itu, ini bisa membuat ruangan itu akan terasa pengap. Nah, terus mungkin dari sini akan ada yang bertanya, terus kamar hotel kenapa bisa kedap? Nah, sebenarnya untuk kamar hotel itu memang dia sudah menyediakan sistem keamanan tertentu. Jadi contohnya di beberapa bagian lorong kamar hotel atau di bagian kamar hotelnya itu mereka sudah menyediakan fire sprinkler. Jadi memang alat yang khusus kalau misalnya ada percikan api ataupun asap, maka dia bisa otomatis mengeluarkan air. Jadi kalau misalnya kamar hotel itu memang dia sudah menyediakan prosedur keamanan tertentu. Beda kalau misalnya kamar-kamar yang ada di hunian ataupun di rumah. Nah, terus bagaimana jika setidaknya bisa membuat ruangan itu terhindar dari suara berisik yang ada dari daerah luar ruangan? Nah, sebenarnya ada beberapa solusi. Solusi yang pertama itu untuk di bagian jendela ini kalian bisa tambahkan karet jendela ataupun silen jendela. Jadi nanti si silen jendelanya itu akan bisa membantu menutup celah kebocoran suara. Jadi kalau misalnya jendelanya ditutup, itu otomatis nanti si bagian karet jendelanya atau silen jendelanya itu dia akan membantu menutup celahnya.
Dan di sini juga mungkin kalian bisa tambahkan dengan karet pintu supaya nanti si bagian pintunya ketika sudah tertutup itu dia akan tertutup secara maksimal dan mengurangi celah-celah udara. Jadi nanti suara yang bocor melalui pintu tersebut itu akan bantu ditutup secara maksimal dengan menggunakan karet pintu. Jadi untuk penggunaan silet jendela ataupun karet jendela ini sebenarnya adalah solusi yang sangat amat praktis. Jadi kalian tidak perlu menutup jendela kalian cukup menambahkan aja beberapa item yang tadi kita sebutkan itu supaya setidaknya dia bisa membantu kebocoran suara. Nah, ruangan yang selanjutnya yaitu adalah dapur. Nah, sebenarnya salah satu alasan kenapa ruangan dapur itu tidak boleh terlalu kedap adalah alasan untuk keselamatan. Jadi memang dapur ini adalah salah satu ruangan yang membutuhkan sistem sirkulasi udara yang sangat baik. Nah, kalau misalnya kita ingin memaksakan ruangan dapur itu menjadi ruangan yang kedap suara, itu kan otomatis kita harus menutup bagian celah-celah udaranya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tutup bagian celah udaranya, otomatis nanti akan menyulitkan sistem sirkulasi udara yang ada di bagian dapur. Nah, sedangkan dapur itu adalah salah satu bagian ruangan yang membutuhkan sistem sirkulasi udara yang bagus. Dan seperti yang kita tahu juga kalau misalnya dapur itu adalah area di mana itu akan digunakan untuk memasak ya. Jadi kalau misalnya sistem sirkulasi udaranya nggak bagus, itu akan membuat ruangan dapur itu terasa pengap. Dan juga kalau misalnya di bagian dapur itu ada kebocoran gas ataupun alat masak yang meledak, itu akan sangat berbahaya jika ruangannya terlalu tertutup ataupun terlalu kedap. Jadi sangat amat tidak disarankan kalau misalnya dapur ini ruangannya sangat tertutup ataupun sangat kedap suara. Nah, tapi kalau misalnya ada sebuah ruangan yang memang terpaksa harus dijadikan area dapur, itu sangat disarankan untuk menggunakan exhaust fan ya. Nah, jadi supaya luapan-luapan udara panasnya itu bisa dikeluarkan melalui exhaust fan itu. Dan juga solusinya kalau misalnya ingin membuat area dapur yang mungkin tidak ingin mengganggu ruangan lainnya, itu kalian bisa menempatkan bagian dapur itu di paling belakang rumah atau bagian dapur yang memang dia terhubung langsung ke area outdoor di bagian belakang. Jadi nanti suara yang ada di bagian dapur itu tidak kedengaran di bagian depan ruangan atau di bagian ruang tamu. Jadi itu adalah salah satu trik daripada kalian membuat dapur itu menjadi ruangan yang kedap suara. Nah, jadi tipsnya adalah kalau misalnya kalian ingin membuat ruangan yang benar-benar kedap suara, itu alangkah baiknya kalian rencanakan sejak awal. Atau mungkin kalian tentukan sejak awal kira-kira di mana titik-titik bagian rumah itu yang memang ingin direncanakan untuk kedap suara. Dan yang pastinya ada beberapa juga ruangan yang memang tidak boleh terlalu kedap untuk alasan keselamatan dan juga keamanan di dalam rumah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.